Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga kakak ucapkan bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 5. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran kelima halaman 82. Hari ini kita akan belajar membuat tabel hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda, membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem, dan memperagakan gerak tari daerah Turuk Langgai. Kemudian pada Ayo Mengamati, perhatikanlah gambar jenis ekosistem darat berikut ini. Yang pertama, ekosistem hutan hujan. Yang kedua, ekosistem sungai. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Yang keempat, ekosistem gurun. Kemudian pada halaman 83 ada dua ekosistem, yaitu ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Dapatkah kamu menunjukkan hewan-hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem tersebut? Tahukah kamu persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dengan ekosistem lain? Bersama dengan teman sebangkumu, carilah informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dapatkah kamu membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Mengapa mereka harus saling bergantung? Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup pada setiap ekosistem? Apakah hewan dan tumbuhan bergantung juga kepada komponen tak hidup? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem tersebut? Nah, kemudian bacalah bacaan dengan judul Hubungan Makhluk Hidup dengan Ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lainnya. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Perhatikan gambar rantai makanan di samping. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar tadi terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat tiga simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kemudian pada halaman 85 perhatikan bagan berikut sebagai penjelasan terhadap jenis-jenis simbiosis. Simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung jalak dan burung kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup
Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-kelamaan akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Kemudian pada ayo berkreasi. Buatlah sebuah pamflet tentang simbiosis. Pastikan penjelasannya mengenai simbiosis dalam pamflet harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Perhatikan petunjuk pengerjaan pamflet pada halaman 86. Kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu, yaitu definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis, cari contoh dari tiap-tiap jenis simbiosis dan penjelasannya, gambar dari contoh tiap-tiap simbiosis, dan perhatikan salah satu pamflet berikut ini. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga atau bahkan seperempat akan terlihat lebih kecil atau dapat juga disebut selebaran. Kemudian perhatikan dan amati pamflet yang kakak berikan sebagai contoh dan sebagai referensi untuk adik-adik semua. Selanjutnya pada ayo menulis halaman 86. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah itu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada butik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Nah, adik-adik hebat, sepenggal tulisan di atas merupakan bagian dari teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu simbiosis terdiri atas simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pilihlah salah satu bentuk simbiosis dan makhluk hidup yang melakukan. Tuliskan teks tersebut di selembar kertas A4 dengan rapi. Perhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini kakak akan memberikan sebuah contoh teks non-fiksi mengenai simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme petani dan burung hantu. Hubungan timbal balik yang terjadi pada simbiosis mutualisme adalah saling menguntungkan. Timbal balik antar individu yang termasuk jenis simbiosis mutualisme terjadi pada dua individu yang sama-sama mendapatkan untung. Sesuai dengan namanya mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan mutu atau untung. Salah satu contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara petani dan burung hantu. Petani menanam padi di sawah untuk mendapatkan gabah sebagai bahan makanan. Namun sebelum panen tiba, biasanya tanaman padi diganggu oleh hama tikus sehingga hasil panen berkurang. Para petani memanfaatkan predator alami hama tikus, yaitu burung hantu. Penggunaan burung hantu sebagai pemberantas alami hama tikus itu sudah diterapkan oleh petani di beberapa daerah. Keberadaan burung hantu di sekitar ladang petani dapat mengurangi populasi tikus.
Burung hantu mendapat untung berupa makanan, sedangkan petani diuntungkan karena berkurangnya hama tikus yang dapat merusak tanaman padi. Selanjutnya pada halaman 88, ayo membaca. Silakan adik-adik baca bacaan dengan judul Alam dalam Tarian. Kemudian pada halaman 89, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Sebutkan properti tari yang dipergunakan dalam tari Turuk Langgai. Jawab. Properti yang digunakan dalam tari Turuk Langgai yaitu hiasan kepala dan dedaunan. B. Apakah tujuan dari tarian Turuk Langgai? Tujuan dari tarian Turuk Langgai yaitu memberi hiburan kepada orang sakit yang telah berobat agar segera sembuh. Kemudian yang C, sebutkan gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian Turuk Langgai. Gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian Turuk Langgai diantaranya membungkukkan badan sambil berjingkat-jingkat, menengadahkan kepala ke atas sambil mengepakkan daun telinga, menghentakkan kaki ke lantai, dan berputar-putar berkeliling yang terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Selanjutnya pada ayo berlatih halaman 89, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apakah persamaan dan perbedaan antara ketiga jenis simbiosis yang kamu ketahui? Jawab. Persamaan yaitu terdapat interaksi antar makhluk hidup pada ketiga jenis simbiosis, dan ketiga jenis simbiosis melibatkan lebih dari satu makhluk hidup. Sedangkan perbedaannya yaitu simbiosis mutualisme memberikan keuntungan bagi semua pihak, sedangkan simbiosis parasitisme memberikan keuntungan pada satu pihak dan memberikan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan simbiosis komensalisme memberikan keuntungan bagi satu pihak namun tidak memberikan kerugian bagi pihak lain. Nomor 2. Sebutkanlah beberapa contoh simbiosis yang terjadi di ekosistem darat dan air. Yaitu ekosistem darat yaitu hubungan antara kerbau dengan burung jalak, lebah dengan bunga, dan nyamuk dengan manusia. Sedangkan ekosistem air yaitu hubungan antara ikan badut dan anemon laut, dan ikan hiu dengan ikan remora. Kemudian nomor 3. Temukan sebuah tarian daerahmu yang menggunakan alam sebagai sumber inspirasi. Kemudian ceritakanlah makna dari gerakan tari tersebut. Di sini kakak akan memberikan contoh yaitu tari gantar. Tari gantar merupakan tarian tradisional dari Kalimantan. Gerakan dari tari gantar seperti orang yang menanam padi. Karena tarian ini terinspirasi saat petani zaman dahulu sedang menanam padi. Penari menggunakan tongkat yang mempunyai arti sebagai kayu penumbuk yang juga membawa bambu dan biji-bijian yang memberikan gambaran seperti benih padi dan wadah padi. Kemudian pada nomor 4, sebutkan manfaat menari bagi kesehatan. Manfaat menari bagi kesehatan diantaranya menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kelenturan otot, dan dapat menurunkan berat badan. Nah adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Agar tidak ketinggalan pembelajarannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.